Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa part 1. Untuk anak-anak ibu, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar diberikan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Pada awalnya, senyawa diberikan nama dari beberapa hal, seperti nama tempat, nama orang, atau sifat tertentu dari senyawa tersebut. Contohnya garam Glauber, yaitu Na2SO4, karena ditemukan oleh J.R. Glauber. Atau soda pencuci Na2CO3, karena digunakan untuk menggunakan air. Tetapi senyawa yang ditemukan makin hari makin banyak, sehingga penamaan senyawa harus diatur agar mudah dipahami. Suatu organisasi kimia, yaitu IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, menyusun penamaan senyawa-senyawa tersebut, baik senyawa anorganik maupun senyawa organik. Kali ini kita akan membahas mengenai senyawa anorganik yang terdiri dari yang pertama senyawa kovalen, lalu ada senyawa ion, kemudian ada senyawa asam, kemudian ada senyawa basa, dan senyawa hidrat. Tapi kali ini kita akan membahas dua, yaitu senyawa kovalen dan senyawa ion. Yang pertama adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen terjadi karena adanya ikatan kovalen di dalamnya, yaitu ikatan antara unsur non-logam dengan non-logam lainnya. Seperti kita ketahui, unsur non-logam berada pada golongan 4A sampai dengan 7A. Ikatan ini terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Mohon diingat kembali ya untuk materi ikatan kimia. Nah, untuk senyawa kovalen kita bisa menuliskan rumus senyawanya dengan aturan sebagai berikut, di mana unsur elektropositif ditulis lebih dulu baru diikuti dengan unsur elektronegatif. Ini ada urutan keelektronegatifan dari yang lebih kecil, artinya elektropositif, ke paling besar, yaitu yang lebih negatif atau elektronegatif. Udah ingat ya, keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dari lawannya. Pada urutan ini kita punya boron, ada silikon, lalu karbon, antimon, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, tellurium, selenium, sulfur atau belerang, iodin, bromin, klorin, oksigen, dan fluorin. Artinya yang paling positif adalah boron dan yang paling negatif adalah fluor. Nah, bagaimana sih membuat rumus senyawa ini? Kita lihat contohnya ya. Yang pertama adalah amonia. Amonia itu kita tulis NH3 atau H3N. Kita lihat dari urutan ini, ternyata N berada pada awal atau lebih dulu dalam urutan daripada H, maka amonia ditulis menjadi NH3 bukan H3N. Kenapa? Karena N lebih positif daripada H. Lalu kita lihat lagi air, apakah OH2 atau H2O? Kita lihat lagi di sini, H tertulis lebih dulu daripada O, sehingga lebih positif H daripada O. Oleh karena itu, yang benar untuk air adalah betul H2O bukan OH2. Begitu juga untuk PCl3, CO2, SO2 ataupun H2S. Untuk aturan rumusnya bisa ya. Lalu kita akan lihat aturan nama senyawanya. Bagaimana sih memberikan nama senyawa kovalen? Kita lihat di sini ada beberapa aturan. Nah, pertama kita menyebutkan awalan yang menunjukkan jumlah atom unsur pertama. Lalu baru kita tulis nama unsur pertama. Kemudian
Kita lanjutkan dengan menyebutkan awalan yang menunjukkan jumlah atom unsur kedua, baru kita tulis nama unsur kedua yang kita beri akhiran ida. Ingat, pada unsur kedua kita kasih akhiran ida, sedangkan unsur pertama tidak ya. Nah, bagaimana sih awalan yang menunjukkan jumlah unsur-unsur di dalam suatu senyawa? Kita menggunakan bahasa Yunani, di mana ketika jumlah atom itu 1, maka awalan yang kita gunakan adalah mono. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa untuk jumlah atom mono atau 1 untuk unsur pertama itu tidak pernah ditulis. Jadi khusus mono hanya untuk unsur kedua. Nah, supaya tidak bingung kita lihat contoh ya. Nah, saya punya N2O5. Ini adalah rumus senyawa dari N2O5. Nah, kita perhatikan, kita punya dua unsur, yaitu N dan O. N di sini berjumlah 2, O berjumlah 5. Maka bagaimana menamakan? Kita pertama-tama lihat unsur pertama. Unsur pertamanya adalah N berjumlah 2. Maka jumlah unsur pertama adalah 2. Kita kasih awalan di. Kemudian nama unsur pertama adalah N, nitrogen. Maka nama unsur pertama adalah dinitrogen. Lalu kita masuk ke yang unsur kedua, ada O, oksigen ya. Kemudian jumlahnya adalah 5. Kalau 5 tadi kita kasih kalimat penta untuk awalannya. Berarti kemudian unsur kedua adalah oksigen. Jangan lupa kita kasih ida. Jadi oksida, bukan oksigenida. Jadi kita ambil di sini oksi, kemudian kasih ida menjadi oksida. Sehingga nama unsur kedua yaitu pentaoksida. Jadi N2O5 itu namanya adalah dinitrogen pentaoksida. Bagaimana? Sudah paham? Kita lihat contoh berikutnya. Ada disuruh menentukan nama senyawa. Saya ingatkan lagi, ini adalah awalan untuk jumlah atom yang terlibat di dalam senyawa tersebut ya. Kita lihat CO, artinya kita punya 2, C dan O sama-sama 1 ya. C ini adalah karbon, O ini adalah oksigen. Maka namanya, ingatin lagi, karena sama-sama 1, yang unsur pertama tidak pakai mono. Jadi namanya adalah karbon, karena 1 oksidanya monoksida. Jadi bukan monokarbon monoksida. Jadi mono ini tidak boleh pada unsur yang pertama ya. Kemudian CO2 sama ya, C sama O, berarti karbon sama oksigen dikasih ida menjadi oksida. Jadi namanya O nya ada 2, kita kasih di ya. Jadi karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. Jadi mono itu tidak pernah ada untuk unsur pertama. Kita lanjutkan, P2O3, berarti kita punya fosfor sama oksigen dikasih ida oksida. P-nya 2, berarti kita kasih di, kalau O-nya 3 kita kasih tri, maka namanya adalah difosfor trioksida. Oke, berikutnya CCl4, berarti kita punya karbon, karena 4, tetraklorida, klor kasih ida menjadi klorida. Lalu ClF3, berarti kita punya Cl klorin, F fluor. Fluor dikasih ida fluorida. Berarti namanya adalah klorin trifluorida. Tri karena F-nya ada 3. Bukan klorida trifluorida. Jadi yang depan ini nggak boleh dikasih ida. Jadi yang depan itu tidak ada mono dan tidak dikasih ida. Jadi khusus ida ini untuk unsur yang kedua. Jadi bukan ClF3 ini bukan klorida trifluorida. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita balik nih. Tadi ada rumus senyawa dikasih nama. Sekarang kita menentukan rumus senyawa dari beberapa nama senyawa kovalen.
Yang pertama, fosfor triklorida. Berarti kita punya P, fosfor P, klorida tadi apa? Klor Cl. Cl-nya ada berapa? 3. Jadi kalau P tadi fosfor tadi P, kemudian klorida ini adalah Cl, lalu di sini 3, berarti Cl-nya ada 3. Jadi fosfor triklorida adalah PCl3. Nah, kemudian disulfur trifluorida. Kita punya yang pertama sulfur. Sulfur itu adalah S, betul. Kemudian disulfur, artinya sulfurnya ada berapa? Kalau di 2 berarti dia S2. Sekarang yang unsur kedua, klorida, Cl ya, sudah tahu. Triklorida berarti Cl-nya ada 3. Maka disulfur triklorida rumus senyawanya adalah S2Cl3. Berikut karbon disulfida. Kita punya karbon berarti C, lalu sulfida. Sulfida apa tadi? Sulfur berarti S ya. Nah, sulfida itu adalah sulfur. S atau belerang, tapi biasanya pakai kalimat nama sulfur. Disulfida artinya sulfurnya ada 2, sehingga dia menjadi CS2. Ya, yang terakhir nih, belerang heksafluorida. Nah, kita yang pertama adalah belerang. Belerang artinya sama dengan sulfur tadi ya, berarti S dia. Kemudian fluorida, kita punya F. Nah, fluoridanya ada berapa? Belerang tadi 1 ya, tidak ada mono, tapi kita sudah tahu dia 1. Kemudian fluoridanya heksafluorida. Heksa ada di jumlahnya, artinya dia ada 6. Jadi belerang heksafluorida adalah SF6. Nah, kamu lihat di sini, semua senyawa ini adalah senyawa non-logam berikatan dengan non-logam. Jadi kita harus tahu, oh ini karbon golongan 4, oh ini golongan 6, berarti kovalen. Nanti kalau di soal kan tidak ditentukan itu senyawa kovalen atau senyawa ion ya. Jadi kalian harus tahu bahwa ini kenapa senyawa kovalen, karena terjadi karena adanya ikatan antara golongan non-logam dengan non-logam lainnya. Nah, Ibu beritahukan ini kalau unsur kedua dikasih akhiran ida ya. Kalau oksigen tadi kalsida oksida, bukan oksigenida. Jadi oksida. Kalau klor gampang ya, klorida. Kalau fluor, fluorida. Kalau iod, iodida. Kalau sulfur, sulfida, bukan sulfurida, tapi sulfida. Nah, dalam senyawa kovalen ada senyawa umum atau yang dikenal yang tidak mengikuti aturan-aturan ini. Contohnya amonia. Amonia itu NH3. Jadi nggak pakai sesuai dengan UPAC. H2O itu air, CH4 itu metana. Jadi ada beberapa senyawa umum yang kovalen tidak mengikuti aturan, tapi karena menggunakan merek dagang. Bisa dipahami ya untuk senyawa kovalen ya? Oke, kita masuk ke senyawa ion. Nah, senyawa ion terjadi karena adanya ikatan ion di dalamnya, yaitu ikatan antara unsur logam, yaitu 1A, 2A, 3A, dan logam-logam transisi atau golongan B, yang kita sebut dengan kation plus, dengan unsur non-logam, yaitu tadi 4A sampai dengan 7A yang kita kenal dengan anion karena bermuatan negatif. Nah, ini terjadi karena adanya serah terima elektron antara kation dan anion yang terlibat. Nah, kita lihat nih bagaimana sih rumus senyawanya. Untuk ikatan ion kita sudah belajar sedikit di awal ketika kita belajar ikatan kimia ya. Nah, bagaimana rumus senyawanya? Di mana kation ditulis lebih dulu daripada anion. Jadi kation diikuti dengan anion. Untuk contohnya, kation kita adalah A, Y positif sebanyak X, lalu berikatan dengan B, X negatif sebanyak Y. Maka untuk membuat rumus senyawa ion ini, agar senyawa itu netral, maka kita kali silang muatan antara kation dengan anion, sehingga
Kalau AY positif berikatan dengan BX negatif, maka rumus senyawanya adalah AX BY. Saya ulangi lagi, AX BY, sehingga rumus senyawanya adalah AX BY. Nah, biar gampang dan mudah, kita lihat contoh. Oh, ini ingat-ingat dulu lagi ya. Kation itu ditulis lebih dahulu kalau dalam rumus senyawa ion. Contohnya, saya punya Na plus ditambah berikatan dengan Cl min. Maka apa rumus senyawa ini? Nah, lihat lagi nih. Satu lagi ya, kita lihat nih, ini Na di golongan 1A ya, berarti dia kation. Cl ada golongan 7, berarti di anion ini berarti senyawa ion. Jadi itu harus tahu dulu apakah dia senyawa kovalen yang tadi atau senyawa ion. Nah, apa rumus senyawanya? Artinya di sini ada ya Na, ini kan sama-sama 1, berarti Na1 Cl1, maka yang 1 tidak pernah ditulis dan tidak pernah disebut, berarti dia menjadi NaCl. Lanjut, Mg2+, mana nih? Mg2+, berikatan dengan Cl min. Nah, berarti apa rumusnya? Kita kali silang Mg1, Cl-nya 2. Tapi 1 nggak pernah ada, jadi dia menjadi MgCl2. Ini ada Na plus S2 min. Maka apa rumus senyawanya? Ya, Na2 S1 tidak pernah disebut. Lalu ini ada Mg2 plus berikatan dengan S2 min. Nah, apa rumus senyawanya? Untuk yang memiliki muatan sama, artinya jumlah plus dan minusnya sama, maka kita tidak usah mengali silang. Nah, jadi dia bukan Mg2S2 tapi menjadi MgS ya, MgS. Jadi kalau sama-sama, misalnya sama-sama 2, maka nggak usah Mg2S2 tapi menjadi MgS. Jadi ketika muatan sama, maka mereka saling meniadakan. Nah, sekarang kita menguraikan. Ini saya punya Al2S3. Nah, kita disuruh nih menguraikan rumus senyawa ini. Maka pertama-tama kita punya 2 unsur di dalamnya, yaitu Al dan S. Nah, kemudian Al di depan artinya dia adalah positif atau kation, maka dia bermuatan plus, S adalah bermuatan negatif. Nah, berapa sih muatannya? Nah, kita lihat di sini. Ini ada angka 2 dan 3, artinya 3 ini adalah muatan Al, 2 ini adalah muatan S. Ingatin lagi nih, mereka kali silang, sehingga Al itu muatannya adalah 3 plus, sedangkan S adalah muatannya 2 min. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat Al-nya ada 2. Oh, berarti ion Al3 plusnya ada 2. S-nya, S2 minnya ada berapa? Ada 3. Sehingga di sini sama. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Karena di sini Cl-nya 2, Na-nya 2. Sehingga muatannya akan sama. Coba 2 kali 3 plus 6. 3 kali 2 min 6. Jadi dia sama. Jadi ini menjadi netral. Lalu ada Kf. Nanti kita punya, ini ingatin lagi ya. Nah, ini harus diingatkan. Untuk muatan unsur-unsur di dalam golongan 1A itu plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3, lalu 5A min 3, 6A min 2, 7A min 1. Jadi harus tahu. Nah, Kf ini kan, kalau satu-satu kan kita nggak tahu ya muatannya apakah 1, apakah 2, apakah 3. Karena kalau tidak ada ini bisa jadi mereka saling meniadakan. Jadi kita harus tahu dan kenal unsur yang terlibat. Kita punya K plus dan F min. Kenapa? K ini ada di golongan 1. Ya, lihat lagi di SPU-nya. Ketika ini golongan 1, maka dia positif 1. Karena tidak ada pengalian, artinya F-nya pun min 1. Nah, sekarang kita lihat MgS. Nah, MgS tadi, kita punya Mg plus dan S min. Nah, kenapa? Mg di depan berarti dia plus, S di belakang berarti dia negatif. Nah, apakah ini sama-sama 1?
Ya Bu, karena tidak ada angka. Nah, ingetin lagi tadi, ketika muatannya sama, maka kemungkinan besar belum tentu dia itu 1. Artinya kita ingetin lagi antara Mg dan S yang kamu kenal adalah Mg ya. Mg ada di golongan 2A. Kalau 2A muatannya plus 2 lah, ini plus 1, maka ini salah. Jadi yang mana benarnya? Jadi karena Mg ada di golongan 2A, Mg-nya 2 plus, artinya S-nya pun 2 min. Sehingga mereka sering meniadakan, makanya menjadi MgS. Bagaimana untuk rumus senyawa ion? Bisa ya untuk aturannya. Nah, sekarang kita susun atau kita lihat rumus senyawa namanya. Nama senyawa ion ini bagaimana? Ini lebih gampang ya, karena kita hanya menuliskan nama kation diikuti dengan nama anion. Nah, mana sih kation dan anion? Sebenarnya banyak sekali kation dan anion. Ini ada beberapa nama-nama kation dan anion yang Ibu harapkan kalian bisa tahu dan hafal beberapa ya. Nah, ini ada yang pertama. Oh iya, satu lagi. Untuk senyawa ion, jumlah atom atau indeks itu tidak disebut. Jadi artinya di senyawa ion kita nggak menggunakan mono, di, tri sampai dengan deka. Jadi itu hanya khusus untuk kovalen saja. Supaya nggak bingung, kita lihat nanti ya. Nah, ini ada beberapa nama kation monoatomik. Artinya di dalam kation itu hanya ada satu unsur. Ini dia. Cara membacanya adalah H1+, namanya ion hidrogen. Lalu ada Ca2+, itu namanya ion kalsium, dan sebagainya. Nah, kamu lihat di sini ada beberapa kation yang memiliki muatan lebih dari 1. Nih, contohnya Fe2+, Fe3+. Artinya Fe ini besi ya. Besi itu punya 2 muatan, yaitu 2+ sama dengan dan 3+. Kalau Ca cuma 1, Mg juga cuma 1. Jadi ada beberapa, dan itu biasanya adalah kation golongan B atau transisi. Nah, membedakannya kita pakai angka Romawi. Berarti kalau Fe2+, besi 2, kalau Fe3+, besi 3, untuk membedakan pada penamaan nantinya. Lalu selain kation monoatomik, kita punya juga, oh iya, ini sebelum itu kita harus tahu nih, muatan kation ada di golongan 1A, 2A dan 3A ya. Berarti 1 itu adalah plus 1, 2A adalah plus 2, dan 3A adalah plus 3. Ini ada biasanya berlaku untuk kation di golongan A ya. Kemudian selain itu ada juga kation poliatomik, yaitu NH41+, ini adalah ion amonium, dan H3O+, ini adalah ion hidronium. Nah, ini ditolong dipahami dan kalau bisa diingat dan dihafal ya. Nah, kita lanjut ya. Ini ada beberapa nama anion poliatomik. Artinya kalau poliatomik ini di dalam satu anion itu terdiri dari beberapa unsur. Contohnya nih, coba lihat di sini ada NO3 1-. Ini jadi membacanya adalah NO3 1-. Ini nama anionnya adalah nitrat. Atau yang ini SO4 2-. Ini adalah ion sulfat. Di dalam anion ini ada 2 unsur, S sama O. Karena sama-sama huruf besar, artinya 2. Ingatin lagi ya, kalau walaupun dia 2 huruf, kalau satu besar satu kecil itu artinya 1 unsur. Kalau ini jelas dia 2 unsur, yaitu S dan O. Atau ini SbO4 3-. Ini namanya adalah antimonad. Nah, Ibu harap ini kalian bisa menghafalnya ya, karena sangat-sangat bermanfaat ketika kita tahu namanya. Jadi kita gampang untuk memberikan nama senyawa ion. Nah, ini ada beberapa senyawa monoatomik, artinya di dalamnya cuma ada 1 unsur. Nah, ini dia ada F-, F1-, ini fluorida, Cl1- klorida. Kenapa saya sebutkan 1? Supaya kita tahu ya. Nah, kalau kayak gini kan, kalau kamu bilang ini nih NO3-, nanti dikira
minnya 3. Jadi sebenarnya untuk memudahkan saja, tetapi kalau kita sudah hafal maka 1 itu tidak perlu kita sebut ya. Nah, ini Cl- klorida, O2- oksida, Br- bromida. Nah, ini Br ada 2 unsur, udah 2 huruf maksudnya. B besar, R-nya kecil. Artinya ini cuma 1. Kalau B sama R-nya sama-sama besar berarti 2. Jadi ini walaupun dia 2 hurufnya tetapi 1 besar 1 kecil, artinya dia 1 unsur ya. Ingatin lagi tuh ya, Nak ya. Nah, ini bromida, S2- sulfida, N3- nitrida, dan I- ini adalah iodida. Inilah yang kita gunakan untuk penamaan senyawa ion. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengingat dan menghafal nama-nama baik kation maupun anion. Dan Ibu harapkan ini dicatat di catatan masing-masingnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih menamainya. Gampang, karena senyawa ion terdiri dari kation dan anion, maka kita hanya menuliskan nama kation ditambah dengan nama anion dengan syarat jumlah atom atau indeks tidak kita sebutkan. Jadi kalau ada jumlah atom atau indeks yang disebut dengan indeks itu tidak usah disebutkan. Jadi mono sampai deka kita tidak gunakan lagi di senyawa ion. Dan ingatin lagi, senyawa ion terdiri dari ikatan logam dengan non-logam. 1A, 2A, dan 3A yang berikatan dengan unsur-unsur ada di golongan 4, 7 sampai 7A. Kalau kita lihat contohnya, saya punya ion Al3+, berarti kation, berikatan dengan S2-, artinya dia anion. Maka rumus senyawanya tadi apa? Al2S3, betul? Ya, Al2S3. Nah, namanya apa? Kita udah lihat, kamu lihat lagi di tabel tadi. Al3+ ini namanya adalah ion aluminium. S2- adalah ion sulfida. Maka Al2S3 apa namanya? Ionnya nggak usah disebutin lagi ya. Berarti Al2S3 namanya adalah aluminium sulfida. Jadi kita hanya menuliskan nama kation sama nama anionnya saja. Dan ionnya tidak usah diikutin lagi. Jadi bukan ion aluminium, ion sulfida, atau bukan di aluminium trisulfida. Kenapa? Bukan Al-nya 2, berarti ada di. Tidak. Karena kita lihat, oh ini golongan logam. Oh ini non logam, berarti ion. Tidak pakai lagi nih. Di aluminium trisulfida tidak pakai lagi ya. Artinya kita hanya menyandingkan nama kation sama anion saja. Contoh berikutnya, yuk kita lihat contoh. Tentukan nama senyawa-senyawa berikut. Nah, ada Mg2+ dengan O2-. Ini saya masih dalam menambahkan ion-ionnya ya. Jadi coba lihat, berarti Mg2O2, tapi sama-sama 2 saling meniadakan, berarti menjadi MgO. Mg2+, lihat lagi di kation tadi namanya magnesium O2- oksida, berarti namanya adalah magnesium oksida. Oke, contoh berikutnya Na dan Cl-. Artinya dia NaCl. Namanya ini natrium, ion natrium, ini ion klorida. Ini namanya natrium klorida. Lalu ada Na plus S2-. Apa rumus senyawanya? Kali silang ya, Na2S. Jadi dia Na2S. Nah, ya ini dia Na2S. Kenapa ada 2 sini? Ya karena kan supaya dia ini ya, karena Na2S ya. Jadi jumlahnya ada 2. Namanya apa? Ini natrium, ini sulfida. Jadi namanya natrium sulfida. Nah, 2 nggak boleh. Nggak usah di natrium sulfida, salah nanti. Jadi untuk khusus senyawa ion tidak menggunakan lagi awalan huruf Yunani tadi. Jadi natrium sulfida. Nah, bagaimana untuk aturan nama senyawa ini? Bisa ya. Jadi intinya kalian dulu hafal dulu kation sama anionnya, sehingga kita hanya menyandingkan nama kation ditulis lebih dulu daripada nama anionnya. Dah, lalu coba lihat di sana, tadi saya ingetin ya, kation ada yang memiliki muatan atau bilangan oksidasi. Nanti kita belajar bilox itu lebih dari 1.
Nah, untuk membedakannya maka harus kita tulis muatannya dengan angka Romawi sehingga kita tahu oh ini yang plus 2, oh ini nama yang plus 3. Kenapa? Karena kalau tidak kita bedakan ya kita nggak akan tahu ini yang mana muatannya, ya kan? Contohnya nih FeCl2 dan FeCl3 sama-sama 2 nih, sama-sama besi nih, Fe besi ya. Tapi lihat contoh di sini ada 2, sini ada 3. Nah, kalau kita sama-sama bikin besi klorida, ini besi klorida, kita nggak akan tahu ini muatan Fe-nya berapa. Maka harus kita tulis angka Romawi yang menandakan muatan si Fe tadi. Kita lihat nih, FeCl2 kita uraikan dulu. Kita harus tahu uraikan berapakah muatannya. Nah, FeCl2 kita uraikan menjadi F ini kan ada 2, berarti ini 2 punya muatan Fe ya, berarti dia Fe 2 plus dan 2 Cl-. Artinya ini adalah ion besi 2, ya kan? Nah, apa namanya jadinya? Sama, ini besi 2, ini tetap klorida, maka namanya adalah besi 2 klorida. Duanya ada di dalam kurung ya. Jadi namanya besi 2 klorida. Nah, kalau FeCl3 kita uraikan, ternyata dia Fe3 plus dan Cl-. Maka ini kan 3 nih, berarti ini punya ini, itu ingetin aja. Nah, tanpa diuraikan kita sebenarnya tahu, oh ini FeCl3 berarti 3 punya Fe, berarti Fe3 plus. Artinya ini adalah ion besi 3. Namanya menjadi besi 3 klorida. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh berikutnya ada CuO. CuO berarti kita punya yang kita kenal nih, kan kita nih kayaknya Cu-nya berapa sih muatannya? Kan sama-sama tidak ada angka ya. Nah, kita ingatin lagi, yang kita kenal adalah O2-, ya kan? Artinya anilnya O2-, sehingga kationnya adalah Cu2+, karena sama-sama 2 ya. Nah, ini Cu-nya adalah tembaga 2 oksida karena muatannya 2. Nah, ini kembarannya Cu2O. Tadi ya, nah 2 nih, ada 2 di sini. Ini punya O. Nah, kita udah tahu nih, O itu pasti 2-. Sehingga Cu-nya 1 nih. Jadi dia Cu plus, tapi ada 2 Cu plus. Maka ini adalah tembaga 1, sehingga namanya menjadi tembaga 1 oksida. Nah, jadi diingetin lagi, kalau kationnya memiliki muatan lebih dari 1, maka kita bedakan dengan menuliskan angka Romawi. Lalu di dalam senyawa ion ini ada yang namanya poliatomik. Apa sih poliatomik? Kita tadi ya, poli berarti lebih banyak, tidak hanya satu unsur di dalamnya. Nah, senyawa poliatomik adalah senyawa ion yang melibatkan kation poliatomik atau anion poliatomik. Tadi di depan sudah ada ya tabel kation poliatomik dan kation anion poliatomik. Kita lihat nih ada Na2SO4. Nah, artinya ini kan lebih banyak, lebih dari 1. Nah, ini kita pilah sampai sini. Nah, jadi harus diingatkan anion dan kationnya, sehingga kalian bisa menguraikan senyawa itu. Kita uraikan, berarti kita punya Na dan SO4. Nah, SO4 ini adalah poliatomik, anion poliatomik. Jadi bukan SO, dan 4 ini bukan punya N. Berarti ini ada Na dan SO4. Lalu baru kita lihat kan, di sini positif, yang di sini pasti negatif ya, karena di depan adalah kation. Nah, di sini ada angka nih 2 sama 4. 4 tadi punya siapa? SO4, bukan punya Na. Jadi tidak bisa dipecah ini kalau ada indeks di dalam poliatomik. Maka ini 2 punya si SO4. Nah, di sini berarti SO4-nya 2-, Na-nya 1, bukan 4 ya. 4 ini kan punya SO4, jadi Na-nya plus. Nah, ini dia. Ingat nih, 4 ini bukan punya Na. Jadi ini adalah punya SO4, jadi Na-nya plus 1, SO4-nya 2-. Lalu bagaimana menamainya? Ya, ini namanya Na+, lihat lagi. Ini adalah ion natrium, SO4 2-. Ini adalah ion sulfat, sehingga namanya adalah natrium sulfat. Contoh kembali, NH41+.
Kemudian berikatan dengan S2-. Nah, ini kalau tadi kita urai, sekarang kita memulai. Jadi apa namanya? Rumus senyawanya. Berarti NH4-nya 2, S-nya 1. Betul, kita kali silang ya. NH4-nya 2, S-nya 1. Sehingga rumus senyawanya adalah NH4 2 kali, dibacanya ya, NH4 2 kali S. Jadi NH4 2 kali S. Kenapa dikasih kurung? Karena semua ini dikalikan 2, bukan hanya kalau kita nggak pakai kurung artinya H aja. Jadi bukan NH4 2S, artinya ini nanti H-nya aja yang dikali 2. Tapi kalau kita kurung begini, maka NH dan H-nya yang kita kalikan 2. Dan membacanya adalah NH4 2 kali S. Jadi ini salah ya. Nah, apa namanya? Nah, ini adalah tadi di depannya, ini adalah amonium, yang ini adalah sulfida. Jadi nama NH4 2 kali S adalah amonium sulfida. Oke, contoh berikutnya nih. Ada Fe2 CrO4 3 kali. Ulangi lagi, Fe2 CrO4 3 kali. Kita uraikan nih, kita punya Fe 2 ya, 2 unsur ya, walaupun poliatomik ya. Ada Fe dan CrO4 dah. Kemudian yang di depan pasti positif, yang di belakang pasti negatif. Kation ditulis lebih dulu ya. Lalu ini ada angkanya nih. Nah, ini ada 2, yang ini ada 3. Yang 4 ini tidak boleh lepas dari poliatomik ya. Berarti 3 ini punya siapa? Fe. Berarti dia 3 plus 2 ini punya CrO4. Jadi kita punya senyawa unsur ion Fe3+ dan CrO4 2-. Nah, namanya kalau Fe3+ tadi adalah besi 3, CrO4 2- adalah ion kromat. Jadi namanya apa? Ionnya kita tidak usah sebut, berarti dia menjadi besi 3 kromat. Nah, untuk memberikan nama senyawa sudah bisa ya. Kalau kita diketahui suatu rumus senyawa, kita suruh nama senyawa sudah bisa untuk senyawa ion. Nah, berikutnya nih kita balik nih. Kita ada nama, disuruh buat rumus senyawanya. Contohnya aluminium klorida. Kita sudah tahu ya, kalau aluminium itu adalah Al3+, klorida adalah Cl-. Maka apa rumus senyawanya? Kali silang aja, AlCl3. Dia menjadi AlCl3. Berikut, kalsium sulfida. Berarti kita punya Ca2+, sulfidanya adalah S2-. Ingatin lagi, kembali diingatan anion dan kation, bisa kalian lihat di tabel-tabel yang sebelumnya ya. Nah, karena sama-sama 2, maka rumus senyawanya saling meniadakan menjadi CaS. Dan tidak boleh dibaca CAS ya. Jadi dieja CaS. Itu dia. Kemudian ada besi 2 fosfat. Nah, ini adalah poliatomik ya. Nah, Fe2 itu artinya dia Fe2+, ya kan? Nah, lalu fosfat kita lihat dari tabel itu adalah PO4 3-. Jadi apa rumus senyawanya? Kali silang aja ya. Fe3 PO4 2 kali. Artinya PO4 kita kasih tanda kurung ya. Nah, ini dia Fe3 PO4 2 kali. Itu adalah besi 2 fosfat. Berikut mangan 2 nitrat. Nah, mangan itu adalah Mn2+, nitrat adalah NO3-. Nah, apa rumus senyawanya? Kali silang, berarti menjadi MnNO3 2 kali. MnNO3 2 kali. Oke, terakhir masih ada nih. Magnesium karbonat. Magnesium tadi apa? Mg2+. Karbonat adalah, coba lihat di tabelmu, itu adalah CO3 2-. Nah, apa rumus senyawanya? Nah, lihat lagi nih. Oh, ini sama-sama 2, nggak usah kali silang. Berarti dia menjadi MgCO3.
Nah, bagaimana untuk penamaan baik membuat rumus senyawa ataupun nama-nama senyawa baik kovalen dan ion tadi? Sudah bisa ya? Nah, sehari ini sampai di sini dulu. Kita minggu depan akan ketemu untuk membahas mengenai yang pertama adalah senyawa asam, kemudian ada senyawa basa, dan ada senyawa hidrat. Untuk tugas minggu ini sudah saya sharing di classroom kita. Nanti kalian kerjakan baik secara online ataupun menulis di buku latihan atau PR-mu. Oke, terima kasih ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Kemudian Ibu doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Ketemu minggu depannya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.